Salam sejahtera Pak Gunawan dan rekan-rekan sekalian. Hari ini kami akan membahas mengenai Harris Building, yaitu gereja Tamkang di Taiwan, yang merupakan gereja vertikal. Nah, di kelompok kami ada Rika, ada Evata, ada Rafaela, lalu ada Elsa, dan juga saya sendiri, Christopher. So, uh, jadi ini pendahuluannya adalah di mana tantangannya membuat desain gereja vertikal. Nah, di sini keterbatasan lahan menjadi salah satu poin untuk mendorong munculnya bangunan vertikal, termasuk dalam hal ini gereja. Nah, di sini yang diutamakan adalah universal design, di mana orang-orang yang lansia lalu yang disabilitas itu tidak merasa berbeda dengan orang yang non disabilitas. Jadi mobilitas mereka lebih baik dan tidak ada pembeda yang secara khusus, oh ini khusus untuk lansia atau disabilitas. Nah, lalu juga selain itu tetap menjaga uh, sisi spiritual dari sebuah gereja, dan bagaimana penata 9 lantai yang ada di Tamkang ini sebagai pusat beribadah dan kegiatan sosial. Desain universal sendiri memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan fisik yang nyaman dan makna bagi semua kalangan. Tidak hanya dapat diakses, universal design juga mencakup pengaturan sirkulasi, orientasi ruang, navigasi intuitif, dan elemen desain lainnya untuk menciptakan pengalaman ruang yang adil bagi semua orang tanpa memandang usia, kondisi, fisik, maupun kemampuan sensorik seseorang. Dalam konteks ini terdapat 3 aspek penting. Yang pertama adalah aksesibilitas, yaitu memastikan semua pengguna dapat menggunakan fasilitas bangunan tanpa hambatan. Yang kedua adalah kenyamanan, yaitu menciptakan pengalaman ruang yang tidak hanya fungsional, tapi juga menyenangkan, mudah dipahami, dan tidak membingungkan. Yang ketiga adalah inklusivitas, yaitu kemampuan desain untuk merangkul keberagaman pengguna, termasuk lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, dan juga pengguna internasional. Sebagai studi kasus, Tamkang Church di Taiwan ini menjadi contoh yang relevan bagaimana prinsip ini diterapkan secara menyeluruh dalam bangunan vertikal. Desain universal sendiri memiliki tujuan untuk Selanjutnya, dalam penelitian ini kami menggunakan 7 prinsip universal design. Yang pertama ada equitable use, yaitu menekankan bahwa setiap orang tanpa memandang kondisi fisiknya, baik dari usia, jenis kelamin, latar belakang, harus bisa dapat menggunakan ruang secara setara dan tanpa merasa diskriminasi. Yang kedua, flexibility in use, yaitu menekankan bahwa desainnya itu mudah disesuaikan dengan berbagai kebutuhan, kebiasaan, dan juga kondisi pengguna. Yang ketiga, simple and intuitive use, yaitu menekankan bahwa desainnya itu mudah dipahami oleh semua orang tanpa memandang usia, bahasa, ataupun kondisi kognitif. Yang keempat, perceptible information, yaitu memastikan bahwa informasi penting dapat diakses semua pengguna, termasuk memiliki keterbatasan sensorik. Nah, informasi ini tuh disampaikan lewat media, visual, verbal, taktik, dan juga kontras tinggi. Yang kelima, prinsip tolerance for error, yaitu bertujuan untuk meminimalkan risiko akibat kesalahan pengguna, baik secara sengaja maupun tidak. Yang keenam, ada low physical effort, yaitu menekankan kemudahan dan efisiensi gerak tanpa tenaga berlebih, agar semua pengguna termasuk lansia, penyandang disabilitas, dapat beraktivitas dengan nyaman. Yang ketujuh, ada appropriate size and space, yaitu menekankan desain ruang yang dapat dijangkau dan digunakan nyaman oleh semua orang, termasuk pengguna kursi roda, anak-anak, dan juga lansia. Kemudian dalam penelitian ini kami menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, di mana kami menggunakan Tamkang Church yang berlokasi di Taiwan untuk menganalisis secara mendalam mengenai bagaimana prinsip universal design dapat diaplikasikan ke dalam bangunan secara praktis, yaitu pada elemen-elemen arsitektural bangunan. Kemudian untuk datanya sendiri kami peroleh secara sekunder, yaitu pada artikel serta jurnal ilmiah dan publikasi daring seperti dari web Arts Daily yang membahas mengenai bangunan. Nah, dari web tersebut kami mendapatkan informasi mengenai foto, kemudian diagram ruang, serta video lainnya mengenai Tamkang Church. Kami juga melakukan studi literatur mengenai desain universal yang akan kami gunakan untuk membentuk rangka evaluasi. Kemudian analisis yang kami lakukan sendiri adalah meninjau bagaimana elemen-elemen desain pada bangunan seperti zonasi, lift, tangga, dan lain sebagainya itu memiliki keterkaitan dengan 7 prinsip dari universal design, yaitu pada equitable use, flexibility in use, simple and intuitive use, perceptible information, tolerance for error, low physical effort, dan appropriate size and space for approach and use. Kemudian kami meninjau bagaimana elemen serta prinsip tersebut saling berkaitan, dan nantinya akan didapatkan hasil akhir bagaimana Tamkang Church mengaplikasikan universal design ke dalam bangunan tersebut dan sejauh mana Tamkang Church menerapkan 7 prinsip tersebut. Kemudian dalam penelitian ini kami menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, di mana kami menggunakan Tamkang Church yang berlokasi di Taiwan untuk menganalisis secara mendalam mengenai bagaimana prinsip universal. Dalam penelitian ini, aspek pertama yang kami analisis yaitu aspek equitable use. Nah, dilihat dari akses vertikal, yaitu lift, tangga, dan rem, bisa lihat dari dana di gambar sebelah kanan bahwa rem dan eskalator tersedia sebagai jalan utama, bukan sebagai tambahan. Yang berarti, semua pengguna bisa mengakses tanpa dibedakan. Desain remnya juga dirancang dengan kemiringan landai sehingga semua orang bisa masuk tanpa adanya hambatan, di mana pengguna kursi roda bisa naik tanpa bantuan orang lain. Selanjutnya, tidak ada pemisahan akses antara yang biasa dan juga berkebutuhan khusus, sehingga semua orang mengakses jalur yang sama. Nah, dilihat dari sirkulasi horizontal, yaitu koridor. Nah, lebar tiap koridornya ini dibuat luas, memungkinkan sirkulasi pengguna roda, kereta bayi, ataupun individu yang menggunakan alat bantu jalan dapat berputar dengan maksimal. Nah, selanjutnya, jika dilihat dari zoning,
Penataan zoning area ibadahnya ini didesain tanpa hierarki, yang berarti tidak adanya pembagian ruang yang memprioritaskan kelompok tertentu, sehingga semua area ini dirancang untuk diakses bersama. Seluruh pengguna menggunakan zona yang sama tanpa adanya ruang eksklusif ataupun jalur khusus. Yang kedua, jika dilihat dari penataan denahnya di bagian gambar bawah sebelah kiri, ruang ibadahnya ini didesain sebagai pusat terbuka, di mana ditempatkan di tengah, sehingga mudah dijangkau dari berbagai arah dan lantai melalui rem, lift, tangga, maupun eskalator. Desain ruang ibadahnya ini juga didesain menyatu dan bukan terpisah, di mana sirkulasi menuju ruang utama itu menyatu secara alami dalam tata ruang, tidak terpisah atau menyudutkan pengguna tertentu dilihat tidak dibedakan berdasarkan usia, kondisi fisik, ataupun keadaan pengguna, sehingga semua orang tuh dapat mengakses area Untuk analisis aspek flexibility in use, jadi tangga dan rem itu terintegrasi. Maksudnya di sini bukan integrated menjadi satu, tapi dia lebih ada di satu lokasi. Ada di satu lokasi ini. Ada dua pilihan. Jadi baik yang non disabilitas ataupun yang disabilitas dia bisa memilih mau menggunakan rem atau tangga. Lalu juga untuk ruang interior yang luas dan fleksibel, ini tujuannya supaya lokasi tidak terlalu crowded. Jadi baik yang disabilitas maupun yang non disabilitas tidak saling bertabrakan dalam menggunakan ruang atau ruangan tersebut. Jadi semuanya bisa bergerak dengan leluasa, baik itu difabel, lansia maupun anak-anak. Nah, untuk jendela yang tinggi ini jelas merupakan supaya dia muncul drama, dan secara spiritual itu menggugah orang, dan secara psikologi mengarahkan orang dia, oh ini adalah sebuah gereja, karena ini banyak simboliknya. Jadi terlihat sakral, termasuk ini juga ada salib di atas, di bawahnya adalah tempat ibadah yang merupakan chapel, dan juga untuk pencapaian untuk menuju ke tangga darurat itu sangat fleksibel, dia bisa memilih menuju ke tangga darurat yang sebelah sini atau yang sebelah sini. Lalu untuk lift juga, nah mereka mau menggunakan lift yang mana, mau yang ini atau yang ini sebenarnya lift yang ini sebenarnya ini lift service ya, ini juga bisa dipergunakan tergantung penggunanya dan mau memilih yang mana. Lalu untuk pencahayaan alami sendiri, jendela-jendela ini dibuat lebar, tujuannya supaya memasukkan cahaya dan penyebarannya merata. Nah, juga untuk di beberapa tempat tidak terlalu terbuka seperti yang ini, namun ini tujuannya untuk memberikan drama yang tadi. Lalu juga pencahayaan ini akan mempengaruhi bagian dalam, karena ini juga terhubung dengan materialnya yang semuanya sama, beton expose, warna putih dan warna terang ya, juga warna kayu. Ini supaya pantulannya diffuse, bukan pantulan glare atau silau. Nah, dengan begitu orang bisa memilih mau yang gimana. Ini tergantung lagi kebutuhan orangnya untuk apa dulu, dia untuk nongkrong atau untuk ngobrol atau untuk mengerjakan sesuatu. Lalu juga lorong-lorong ini menjadi cukup jelas, tidak terlalu gelap, tidak terlalu terang, berikan kesan bahwa perbedaan kontras ini di sini ada sesuatu yang harus dimasuki. Lalu ini juga untuk tempat ibadah, ini juga untuk aula ini memberikan kesan sakral dan memberikan simbolik bahwa yang tertuju adalah di area panggung. Baik, untuk analisis aspek flexibility in use, jadi tangga dan rem itu terintegrasi. Maksudnya di sini bukan integrated menjadi satu, tapi dia lebih ada di satu lokasi. Ada di satu lokasi ini. Ada dua pilihan. Jadi baik yang non disabilitas ataupun yang disabilitas dia bisa memilih mau menggunakan rem atau tangga. Lalu juga untuk ruang interior yang luas dan fleksibel, ini tujuannya supaya lokasi tidak terlalu crowded. Jadi baik yang disabilitas maupun yang non disabilitas tidak saling bertabrakan dalam menggunakan ruang atau ruangan tersebut. Jadi semuanya bisa bergerak dengan leluasa. Berikutnya yaitu simple intuitive use, di mana kami menganalisis pada beberapa elemen bangunan. Yang pertama melalui zoning, di mana kami melihat bahwa pembagian zoning pada bangunan dilakukan secara logis dan sederhana serta konsisten. Contohnya seperti area publik yang diletakkan pada bagian tengah bangunan sehingga lebih mudah dijangkau dan ditemukan baik dari sisi entrance maupun dari sisi lain bangunan. Kemudian kami juga melihat bahwa pembagian fungsi pada bangunan ini dilakukan secara vertikal sehingga pada satu lantai itu tidak terlalu banyak fungsi yang tercampur, sehingga pengguna bangunan sendiri itu lebih mudah memahami dari alur fungsi bangunan dan lebih mudah untuk menjangkau fungsi tersebut. Kemudian kami juga meninjau dari sirkulasi serta aksesibilitas, di mana terlihat akses seperti lorong, tangga, rem, dan lain sebagainya didesain secara lebar yang cukup dan cenderung lurus. Namun memang pada beberapa lantai itu terlihat koridornya lebih banyak belokan. Namun hal ini diatasi dengan mendesain koridor yang lebih transparan seperti menggunakan material dinding kaca dan railing. Nah, dengan begitu pandangan pengguna itu masih melihat secara jelas. Kemudian jalur dari sirkulasi juga dirancang secara umum sehingga tidak ada pembedaan antara jalur bagi pengguna umum maupun jalur bagi disabilitas, sehingga bagi pengguna yang disabilitas tidak terlalu bingung untuk mencari jalur khusus bagi mereka. Kemudian kami juga melihat bahwa koridor-koridor utama diletakkan langsung mengarah pada area lift, sehingga
mudah dijangkau oleh pengguna. Kami juga melihat adanya konsistensi peletakan beberapa area seperti tangga darurat yang diletakkan pada sisi ujung bangunan, yang mana peletakan ini merupakan hal yang umum dan sesuai dengan ekspektasi bagi pengguna sehingga lebih mudah untuk dijangkau. Namun kami melihat adanya kekurangan, yaitu pada bangunan ini belum ditemukan adanya braille atau fasilitas pendukung yang dapat memandu pengguna disabilitas, khususnya tunanetra, sehingga seringkali bagi pengguna tunanetra masih membingungkan. Kemudian kami juga menganalisis dari wayfinding bangunan, di mana terlihat pada bangunan ini menggunakan kombinasi teks serta simbol secara sederhana dan kontras, serta dilakukan secara seragam pada semua lantai. Kemudian kami juga melihat bahwa teks yang digunakan juga merupakan kombinasi dari bahasa Mandarin dan bahasa Inggris, sehingga pengunjung yang dari luar Taiwan dapat menjangkau bangunan ini dengan mudah. Kemudian kami juga melihat bahwa warna-warna yang digunakan cukup kontras dengan warna background, serta diletakkan pada ketinggian yang cukup untuk dilihat dari kejauhan tertentu. Kemudian kami juga meninjau dari elemen door hardware, di mana kami melihat pada bahwa bangunan ini menggunakan dua macam, yaitu lever handle dan handle tarik. Nah, kami juga melihat bahwa desain-desain dari handle ini dirancang secara sederhana namun tetap fungsional dan nyaman dipakai untuk semua kalangan usia. Kami juga melihat bahwa peletakan handle diletakkan pada ketinggian yang cukup untuk dijangkau oleh semua kalangan usia seperti anak-anak, dewasa maupun lansia. Bentuknya juga seragam pada semua lantai sehingga tidak membingungkan. Aspek selanjutnya adalah aspek perceptible information yang membahas tentang wayfinding system dan juga visual contrast. Pertama, dapat dilihat bahwa tanda exit dirancang dengan warna hijau terang yang sangat kontras terhadap dinding abu-abu muda di sekitarnya. Hal ini membuat tanda exit mudah dikenali, bahkan dari kejauhan atau dalam kondisi pencahayaan yang minim. Namun, berbeda dengan tanda toilet yang menggunakan warna putih pada dinding abu-abu terang, sehingga tampilannya kurang mencolok dan sulit terlihat terutama oleh pengguna dengan gangguan penglihatan. Selanjutnya, informasi ruangan ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Mandarin dan juga bahasa Inggris. Namun, tulisan bahasa Mandarin ditampilkan lebih besar dan dominan, sementara bahasa Inggris sebagai bahasa internasional ditampilkan jauh lebih kecil. Ini tentunya dapat mempengaruhi keterbacaan informasi bagi pengunjung asing yang tidak memahami bahasa Mandarin. Meskipun demikian, pada beberapa titik, bangunan ini juga telah menggunakan simbol universal untuk penanda seperti toilet. Simbol pria, wanita, dan disabilitas dibuat dalam bentuk icon sederhana yang mudah dipahami tanpa menentukan teks tambahan. Ini menjadi salah satu elemen positif yang memudahkan memahami informasi lintas bahasa dan latar belakang penggunanya. Gambar-gambar di bawah ini menunjukkan contoh nyata dari elemen-elemen tersebut di dalam bangunan. Aspek selanjutnya adalah aspek perceptible information yang membahas tentang wayfinding system dan juga visual contrast. Pertama, dapat dilihat bahwa tanda exit dirancang dengan warna hijau terang yang sangat kontras terhadap dinding abu-abu muda di sekitarnya. Hal ini membuat tanda exit mudah dikenali, bahkan dari kejauhan atau dalam kondisi pencahayaan yang minim. Namun, berbeda dengan tanda toilet yang menggunakan warna putih pada dinding abu-abu terang, sehingga aspek selanjutnya yang akan dibahas adalah aspek tolerance for error. Yang pertama akan dibahas adalah tentang sirkulasi vertikal dan juga aksesibilitas. Pada bangunan ini, aspek keselamatan dalam sirkulasi vertikal sangat diperhatikan. Dapat dilihat dari tangga dan rem yang dilengkapi dengan handrail di kedua sisinya untuk meningkatkan keamanan, terutama bagi lansia, anak-anak, serta penyandang disabilitas. Selain itu, dimensi anak tangga juga didesain dengan konsisten untuk menghindari risiko tersandung akibat perubahan tinggi anak tangga secara tiba-tiba. Lalu, railing pada area tangga juga dibuat dengan tiang-tiang vertikal yang rapat sehingga tidak bisa dipanjat oleh anak kecil. Pada area balkon dan area tinggi lainnya, railing juga dibuat tanpa celah untuk mencegah agar tidak dipanjat dan juga menggunakan material kaca untuk mencegah risiko jatuh serta memastikan pengawasan visual tetap optimal. Pada beberapa area seperti balkon, ditambahkan juga elemen-elemen vegetasi sebagai penghalang alami yang dapat membantu mencegah orang mendekat terlalu dekat ke tepi. Pada ruang ibadah, railing juga dirancang setinggi sekitar 1,5 meter agar aman bagi anak-anak sekaligus menjaga tampilan ruangan tetap terbuka dan terkontrol secara visual. Dari sisi fire protection system, bangunan ini dilengkapi dengan sistem sprinkler di setiap lantainya yang berfungsi sebagai proteksi aktif terhadap kebakaran. Hal ini memungkinkan penerapan travel distance maksimal 45 meter dari titik terjauh ke tangga darurat. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa jarak dari ruangan terjauh ke tangga darurat berada di bawah batas tersebut sehingga memenuhi standar keselamatan evakuasi. Namun dari aspek visual kontras masih ditemukan beberapa kekurangan, seperti pada tangga tidak terdapat perbedaan warna atau garis tepi yang kontras sehingga menyulitkan pengguna untuk membedakan setiap anak tangga, khususnya dalam pencahayaan yang rendah. Ini juga berbahaya bagi penyandang disabilitas netra karena tidak adanya taktil sebagai penanda tepi tangga. Selain itu, pada ruang ibadah, transisi antara lantai utama dan area panggung tidak memiliki pembeda warna atau tekstur sehingga batas antar level permukaan kurang jelas. Hal ini berpotensi menyebabkan tersandung terutama bagi pengguna dengan gangguan penglihatan ringan atau dalam kondisi yang ramai. Aspek selanjutnya yang akan dibahas adalah aspek tolerance for error. Yang pertama akan dibahas adalah tentang sirkulasi vertikal dan juga aksesibilitas. Pada bangunan ini, aspek keselamatan dalam sirkulasi vertikal sangat diperhatikan. Dapat dilihat dari tangga dan rem yang dilengkapi dengan handrail di kedua sisinya untuk meningkatkan keamanan, terutama bagi lansia, anak-anak, serta penyandang disabilitas. Selain itu, dimensi anak tangga juga didesain dengan konsisten untuk menghindari risiko tersandung akibat perubahan tinggi anak tangga secara tiba-tiba.
Lalu, railing pada area tangga juga dibuat dengan tiang-tiang vertikal yang rapat sehingga tidak bisa dipanjat oleh anak kecil. Pada area balkon dan area tinggi lainnya, railing juga dibuat tanpa celah untuk mencegah agar tidak dipanjat dan juga menggunakan material kaca untuk mencegah risiko jatuh serta memastikan pengawasan. Nah, selanjutnya adalah analisis dari aspek ke-6 yaitu low physical effort, di mana dilihat dari sirkulasi vertikalnya yang cukup landai dan terintegrasi. Dapat dilihat pada gambar ini bahwa tangga itu didesain dengan cukup landai, dan dilihat pada potongan ini bahwa tangganya tuh didesain dengan kemiringan yang rendah, jadi memudahkan lansia untuk bisa menaiki tangga. Selain itu juga penempatannya tuh mudah dijangkau, yaitu terletak di beberapa sisi bangunan sehingga meminimalkan usaha gerak tubuh terutama bagi lansia. Lalu dapat dilihat pada gambar di sini bahwa kemiringan remnya itu juga cukup landai sehingga memudahkan pengguna kursi roda itu untuk bisa masuk ke dalam bangunan, dan juga di bagian remnya itu diberi handrail yang tertempel pada dinding. Lalu yang kedua, pergerakan tubuh yang minim, nyaman, dan berskala, di mana dapat dilihat bahwa handle pintu ini pun juga didesain dengan handle tuas yang menggunakan handle macam tarik, jadi memudahkan bagi lansia dan disabilitas. Lalu beberapa ruang transisi ini juga didesain cukup memadai dengan area yang cukup luas sehingga pergerakan atau sirkulasinya itu juga lebih nyaman. Nah, lalu yang selanjutnya itu dapat dilihat dari aksesibilitas, di mana permukaan lantainya itu juga didesain rata, di mana tidak ada semacam tumbukan kecil. Namun dapat dilihat kekurangannya bahwa masih menggunakan material yang cenderung licin sehingga kurang ramah terhadap pengguna difabel. Lalu dari aspek ergonomisnya dapat dilihat bahwa seperti tinggi handle pintu ini juga cukup dipikirkan, yaitu didesain cukup pendek sehingga memudahkan pengguna difabel itu untuk meraih, termasuk anak kecil. Lalu selain itu juga meja ini juga didesain cukup rendah sehingga lebih ramah terhadap semuanya. Yang selanjutnya adalah analisis dari aspek ketujuh, yaitu appropriate size and space, di mana ruang masuk dan lorong dari bangunan ini didesain dengan cukup terbuka dan luas, di mana membuat pengguna kursi roda, lansia, atau mereka dengan alat bantu jalan itu dapat melakukan pendekatan ke ruang ibadah secara langsung tanpa adanya hambatan. Lalu yang kedua, dapat dilihat pada gambar bahwa penempatan furniture itu juga diletakkan tidak memadati ruang sehingga pergerakan atau sirkulasi manusia di dalamnya itu masih leluasa dan lebih lega. Dan yang ketiga dapat dilihat dari ukuran ruang yang mendukung sirkulasi alam, di mana ruang-ruang dalam gereja ini itu menciptakan sirkulasi terbuka tanpa adanya penghalang visual atau fisik, sehingga mendukung prinsip bahwa pendekatan dan penggunaan itu tidak terhambat oleh dimensi tubuh atau alat bantu gerak. Nah, selanjutnya dianalisis dari aspek appropriate size and space, ukuran ruang liftnya ini mendukung sirkulasi dan juga manuver, di mana bisa dilihat dari gambar Dena di sebelah kanan atas. Liftnya tampak cukup besar untuk pengguna kursi roda dan pendamping serta beberapa penumpang lain. Selain itu, area tunggu koridornya ini juga didesain dengan luas sekitar 2 meter atau lebih. Nah, selain lift, toilet hitam Kang Charles ini juga didesain dengan ukuran yang sesuai untuk difabel, di mana mampu memungkinkan kursi roda untuk masuk dan juga bermanuver. Namun, kekurangannya atau hal yang perlu ditingkatkan dalam desain ini yaitu posisi toilet difabel yang terletak tepat di depan area wastafel, yang dimana aktivitasnya itu seringkali orang berdiri. Nah, ketika wastafel sedang ramai atau dalam banyak antrian, pengguna kursi roda ini mungkin mengalami kesulitan untuk mengakses pintu toilet secara langsung. Nah, selanjutnya, permukaan lantai dalam tampang charge ini juga didesain tanpa level ataupun perubahan mencolok, di mana lantai dalam dan luar gereja ini dirancang datar dan stabil, minim perubahan level, yang cocok dengan syarat ADA dan standar universal tentang kemiringan yang dimana tidak lebih dari 1:48, dan permukaan itu harus stabil, anti-slip, dan juga aman untuk manuver kursi roda. Selanjutnya, analisis untuk appropriate the size and space. Ruang transisinya terasa nyaman, jadi tidak ada penghalang. Jadi dimensi-dimensi yang lebar seperti yang berada di. Dan selanjutnya, analisis untuk appropriate the size and space. Ruang transisinya rasanya flexibility in use. Pengguna-pengguna ini, baik yang berkelompok ataupun yang individu, itu tidak akan crowded, tidak akan tabrakan satu sama lain, tidak saling mengganggu. Nah, kenapa harus lebar seperti ini juga? Nah, ini juga untuk menghindari terjadinya crowd ketika misalnya ada bencana atau kebakaran atau gempa bumi lah. Ini ada keadaan darurat. Lalu juga untuk lorong-lorong tidak didesain melorong sempit. Nah, kesannya tetap supaya luas, dan tadi dimensinya bisa cukup untuk beberapa orang beraktivitas secara bersamaan di dalam satu ruang ini. Nah, ini memang tujuannya tidak ada pembedaan ya, tidak ada pembedaan, tidak ada supaya tidak ada diskriminasi antara yang disabilitas dan yang non disabilitas. Flexibility. Dan dari analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Tampang Church ini merupakan salah satu contoh sukses penerapan universal design yang mengintegrasikan seluruh prinsip secara harmonis.
di mana secara keseluruhan bangunan ini tuh sudah menyatukan fungsi, estetika, dan nilai kemanusiaannya dalam satu kesatuan arsitektur yang utuh dan berkelanjutan. Selain itu, bangunan ini tuh juga dapat menjadi inspirasi nyata bahwa arsitektur yang baik adalah arsitektur yang merangkul semua lapisan masyarakat dengan berbagai kemampuan dan kebutuhan. Berikut adalah referensinya. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih.